Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana untuk mencari nilai atau mencari elemen tertentu dari sebuah array. Kita mencari nilai tertentu dari yang ada dalam sebuah array ya. Jadi kita akan punya sebuah array seperti ini, array 1 dimensi dan array nanti kita akan coba juga di array 2 dimensi. Jadi ini semacam materi algoritma searching menggunakan linear source. Oke, baik, kita langsung ke NetBeans-nya saja. Kita buat project, new project. Kita beri nama pencarian. Nah, projectnya pencarianku. Kemudian kita hilangkan checklist main class-nya, finish di sini. Kemudian di sini kita buat sebuah method main. Kita buat kelas dulu. Nama kelasnya adalah latihan 1 atau pencarian 1. Pencarian 01, kita finish. Kita buat method main psvm. Jadi pencarian ini dilakukan menggunakan keyword atau kata kunci tertentu ya. Kita format dulu. Di sebelum melakukan pencarian kita akan harus punya datanya dulu. Misalnya datanya ini berupa array data. Kemudian sama dengan kita buat arraynya seperti ini saja. Kemudian di sini ada angka 1,4,5,6, set acak saja ya. Berdasarkan apa yang ada di pikiran saya saja. 4. Kemudian 9. Oke, baik, berikutnya kita akan membuat scanner untuk meminta kunci apa yang akan Anda cari. Atau sebelumnya bisa kita print dulu ya, south. Kita print dulu arrays titik toString, arrays toString, kemudian masukkan di sini data. Oke. Berikutnya kita akan diminta untuk menginput sebuah keyword. South, masukkan keyword elemen yang akan dicari. Jadi hasil dari pencarian tersebut adalah posisi ya, posisi di mana elemen tersebut berada. Kemudian kalau dia tidak berhasil menemukan elemen tersebut, kita bisa berikan dia dengan nilai default sama dengan -1. Jadi ini adalah indeks di mana elemen tersebut berada. Oke, baik, nanti sini kita akan butuh sebuah scanner untuk menangkap input dari keyboard. Kita gunakan scanner sc sama dengan new scanner buka kurung system.in. Oke, kemudian di sini kita bikin variabel. Kita import dulu ininya, scannernya, per scanner. Kemudian kita buat variabel integer key sama dengan key pencarian ya, sama dengan sc.nextIn. Di sini kita gunakan sc.nextIn untuk menangkap inputnya. Oke, kita coba run dulu meskipun belum selesai. Kita run file. Di sini ada permintaan untuk menginput key ya, belum selesai runnya. Ya, di sini ada. Masukkan elemen yang akan Anda cari. Misalnya saya masukkan angka nanti 8, kemudian enter. Nanti setelah dia ada algoritma pencariannya, ada program untuk melakukan pencariannya, dia akan mengembalikan posisi dari angka 8 ini, indeksnya ya. Oke, baik. Untuk pencarian ini sebenarnya cukup sederhana. Kita bisa melakukan pencarian hanya menggunakan looping for dan logika if. Jadi kita bisa buat di sini integer posisi. Kita beri nilai sama dengan -1. Nah, kemudian di sini dia melakukan looping for integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari array kita data.len, lebih kecil daripada data.len, kemudian i++. Jadi kita melakukan penelusuran elemen-elemen yang ada di array data. Kemudian di dalam sini kita buat if jika data elemennya data pada indeks ke i sama dengan k. Jika elemen data pada indeks ke i sama dengan k, maka kita akan mengembalikan posisinya. Pos sama dengan i. Kemudian kita bisa cetak posisinya. South k titik 2 ini ditemukan di indeks keberapa? Di indeks pos
Oke. Di sini ada pertanyaan berikutnya, apakah setelah kita menemukan ini pencarian diakhiri? Ketika kita sudah menemukan satu elemen yang sama dengan key, kita akhiri atau tidak? Kalau diakhiri, maka di sini kita menambahkan perintah break. Seperti ini. Kalau tidak, maka break ini tidak dibutuhkan, tetapi kita melanjutkan pencariannya ke elemen berikutnya. Kita coba pakai tanpa break dulu. Kemudian kita run file. Kemudian di sini masukkan elemen yang akan Anda cari. Misalnya saya mencari elemen 5 ya. 5 itu berada di indeks 0, 1, 2, indeks 2. 5, enter. Jawabannya adalah K5 ditemukan di indeks 2. Kalau saya run lagi, kemudian saya mencari indeks 4 karena 4 ada 2, ada di sini, maka ketika saya enter, K4 ditemukan di indeks 1, K4 ditemukan di indeks 6. Ini yang saya masukkan tadi, apakah ketika saya sudah berhasil menemukan satu elemen yang sama dengan K, apakah dia akan berhenti atau tidak? Kalau saya mau dia berhenti cukup menemukan satu saja, maka di sini saya berikan break. Run file. Nanti ketika saya mencari angka 4 lagi di sini, enter, maka dia cukup menemukan satu saja. Padahal masih ada angka 4 di belakang ya. Cuman karena saya memasangkan perintah break di sini, maka dia akan break dan berhenti. Oke, baik. Saya save ini. Kodenya sedikit saja. Ini pencarian linear search. Jadi dia mencarinya ke kanan terus, dari kiri ke kanan. Dia lakukan looping di sini menggunakan for untuk menelusuri elemen-elemen array, kemudian dia periksa apakah elemennya sama dengan key yang saya masukkan tadi. Saya kira cukup sederhana. Kemudian kalau yang angkanya 0101 seperti ini, mudah saja sebenarnya, cuman cukup diganti saja tipe data, nilai value-nya saja. Saya bisa copy yang program yang satu ini, kemudian saya paste, refaktor, kemudian di sini saya kasih 02 programnya, refaktor, ya tinggal diganti datanya, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Oke, kita run file. Kemudian di sini elemen yang Anda cari adalah 1. Ya, indeks 1 ada ditemukan di K1 ditemukan pada indeks 1. Sebenarnya ada lagi 1 di belakang ya. Tapi karena ada break di sini maka dia tidak melanjutkan pencariannya. Kita hapus breaknya, kita jadikan komentar supaya dia melanjutkan pencarian. Oke, yang Anda cari 1, enter. 1 ada di indeks 1 dan ada juga di indeks 6. Oke, baik. Kemudian ada kondisi di mana kita tidak berhasil menemukan key. Bagaimana kita menandainya? Kita bisa menandai kondisi tersebut dengan melihat nilai postnya ini. Jika dia bernilai -1 sampai di akhir pencarian dia masih bernilai -1, berarti itu adalah kondisi di mana key tidak ditemukan. Maka di sini kita bisa tambahkan logikanya. Jika setelah for-nya ya, setelah for yang ini balasan dari blok for-nya. Jika post sama dengan -1, itu artinya key tidak ditemukan. Jadi di sini kita bisa buat pernyataan shout. Jika post sama dengan -1, maka kita tuliskan pesan shout di sini. K5 tidak ditemukan di dalam array data. Seperti itu. Oke, run file, coba kita tes run file. Misalnya di sini kita mencari angka 7 ya, tidak ada angka 7 di sini. Kita ketikkan 7 dan enter, maka di sini dia bilang K7 tidak ditemukan di dalam array data. Oke, jadi ini kegunaan tadi nilai default dari post sama dengan -1. Demikian pula di sini kita bisa copy saja ini. Kita bisa copy kemari, kemudian letakkan di bawah blok for-nya. Ini blok for-nya di sini sampai sini. Saya letakkan di bawahnya, paste, saya run file lagi. Kemudian saya bisa menuliskan di sini 1 ada, tapi kalau saya memasukkan angka 0 juga ada ya. 0 ada. 0 banyak ditemukan. Kalau saya run untuk mencari angka misalnya 3, karena tidak ada 3 di sini, saya enter, dia bilang K3 tidak ditemukan di dalam array data. Oke, baik, saya kira cukup sederhana. Kita bisa lanjutkan ke array 2 dimensi seperti ini. Jadi ini kita sisa bermain dengan looping for-nya. Kalau looping for-nya seperti ini berarti ada for-nya bersarang ya, ada for di dalam for. Maka di sini kita bisa buat satu kelas lagi, kita beri nama pencarian 03. 03.
finish. Kemudian kita hapus komentarnya. Jadi ini kita terus mencari ya sampai menemukan dirimu. PSVM tab, di sini kita format dulu sedikit supaya rapi. Kemudian di sini kita buat, jadi kita bikin array datanya dulu. Kita bisa copy sebenarnya ini atau bisa simpan. Kita bisa simpan juga sebagai file CSV. Saya copy saja. Kemudian nanti saya modifikasi. Saya buat di sini integer 2 dimensi. Jangan lupa di sini. Nama arraynya juga data, enggak apa-apa. Sama dengan kalau 2 dimensi dia pakai kurung kerawalnya juga 2 lapis. Ini lapis pertama terluar. Ini di dalamnya nanti saya modifikasi. Di sini saya buat kurung kerawal buka. Di sininya belakangnya ada kurung kerawal tutup, kemudian koma. Saya copy dulu semuanya ini. Saya letakkan di belakang. Karena saya tadi paste dari Excel langsung ya. Kemudian ada kurung kerawal bukanya di depan. Kurung kerawal buka. Kurung kerawal buka juga. Kurung kerawal buka. Oke, seperti ini. Kemudian ini dipisahkan oleh tanda koma. Pemisahnya adalah koma ya. Ini juga koma. Oke, baik, kita sudah bikin arraynya, kita format dulu supaya rapi. Ini saya letakkan di bawah, saya format lagi. Oke, baik, saya sudah punya arraynya. Mungkin kalau kita mau print dulu boleh ya. Kita print dulu, sort tab, saya buat garis-garis dulu seperti ini. Kemudian di sini saya buat print sort. Saya beri nama di sini array data. Kemudian di sini saya bikin print untuk mencetak datanya for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari data.len, titik koma i plus plus. Kemudian di sini saya buat juga for integer j sama dengan 0, titik koma j lebih kecil dari data. Di sini saya harus hati-hati, data di sini saya masukkan i, data i.len. Jadi beda ya. Jadi di sini ada perbedaannya. Di sini data.len, di sini data i.len untuk menyatakan banyaknya kolom pada baris ke i, titik koma j plus plus. Kemudian di sini saya buat kurung kerawal buka. Ini saya print sort. Saya gunakan pemisahnya, boleh pakai tab atau pakai spasi. Kita pakai tab saja. Di sini saya cetak dulu data ij. Kemudian tanda tambah. Di sini saya buat tabnya pakai garis miring T. Kemudian di sini saya hapus ln-nya. Jadi saya tidak melakukan print line di sini. Setelah selesai satu baris, setelah selesai menulis satu baris ini, baru di sini saya letakkan sebuah print sort, print ln-nya maksudnya. Saya pindah baris setelah selesai menuliskan satu baris. Jadi yang for di dalam ini untuk menuliskan per barisnya. Setelah selesai menulis satu baris, saya lakukan enter. Coba saya run dulu, kemudian lihat isi datanya. Oke, datanya seperti ini. Kurang panjang ya. Nampaknya ini kurang panjang, kita copy saja. Kita perpanjang saja di sini. Saya run lagi satu kali, lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Berikutnya nanti di bawah ada permintaan untuk menginput key. Saya copy saja di sini ya. Saya copy saja 3 baris ini, saya letakkan di sini di bagian bawah untuk memberitahukan kepada user supaya user menginput keyword pencarian. Masukkan elemen yang akan dicari. Oke, kemudian kita masuk ke algoritma pencariannya. Jadi algoritma pencariannya sama seperti tadi, kita gunakan linear search. Kemudian karena dia 2 dimensi arraynya, maka kita gunakan looping yang seperti ini. Jadi kita pakai looping 2 dimensi juga, looping bersarang for integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari data.len. Ini harus sering-sering dikerjakan supaya dihafal juga ya. I plus plus. Kemudian di sini buka kurung kerawal, bikin for lagi. Integer j sama dengan 0, titik koma, dan selama j lebih kecil dari data i.len. Kemudian j plus plus. Kemudian di sini kita tambahkan if-nya. Jika, jadi saya bisa copy sini. If-nya sama saja. Tapi nanti berbeda di bagian ini ya, data i-nya. Karena dia 2 dimensi, ada sedikit modifikasi. Maka sekarang saya masukkan di bagian sini, di dalam for-nya.
Jika data IJ, karena dia 2 dimensi maka pakai IJ ya. Jika data 2IJ sama dengan K, maka pos sama dengan -1. Saya belum buat variabel posnya. Variabel pos itu diletakkan di atasnya for. Saya letakkan di atasnya for ini. Pos sama dengan -1. Kemudian di sini sama, ketika saya menemukan data IJ yang sama dengan K, maka posnya sama dengan I. Kemudian saya tampilkan bahwa K ditemukan di posisi tersebut. Kemudian fungsi breaknya juga sama. Kalau saya letakkan break, berarti dia hanya akan menemukan 1 kali saja. Kalau tidak ada breaknya, maka dia akan mencari terus sampai sampai data yang paling terakhir. Ini sepertinya belum diformat, kita format dulu. Oke. Kemudian nanti terakhir, ketika dia tidak menemukan K, ketika K tidak ditemukan, artinya oke, di sini saya tambahkan dulu untuk mendeteksi ketika dia tidak berhasil menemukan K. Coba kita run dulu. Kita run, kemudian di sini masukkan K yang akan dicari. Misalnya kita mencari K25, maka di sini muncul K25 ditemukan pada indeks 1, K25 ditemukan di indeks keempat. Kemudian ketika kita mengaktifkan lagi breaknya ini, maka dia hanya akan menemukan 1 K saja. Klik kanan run file, dia hanya akan menemukan 1 K saja. Kita ketikkan lagi 25, enter. Sorry, breaknya tidak diaktifkan ya. Oh ya, baik, ini ada yang saya lupa. Jadi proses break ini di looping, kalau loopingnya loopingnya bersarang, supaya kita langsung keluar ke for yang di luar ini, yang paling luar, maka for yang paling luar ini kita harus berikan label. Misalnya loop 1, kita beri nama loop 1.2. Nah, nanti breaknya ini harus supaya dia keluar langsung ke loop 1. Jadi pada saat tadi ini dia tidak langsung keluar ke dalam loop yang terluar ya, dia keluar dari loop yang ini saja, loop J-nya, tapi dia tidak keluar dari loop I. Di sini saya tuliskan loop 1 supaya dia keluar dari loop 1. Coba kita run file. Kita masukkan pencarian 25 key-nya, enter. Dia selesai. Dia hanya menemukan 1 saja. Tapi ketika saya nonaktifkan break-nya, kemudian saya cari angka yang sama 25, maka dia akan mencari terus sampai di indeks yang terakhir. Oke, baik. Jadi ini kegunaan dari break, dan jangan lupa ketika dia loopnya bersarang seperti ini, supaya dia keluar langsung ke loop yang terluar, kita gunakan label. Untuk yang loop terdalam, yang di dalamnya juga kita bisa gunakan label, tapi saat ini kita tidak butuhkan, jadi cukup yang loop 1 yang saja yang diberikan label. Oke, baik. Berikutnya tentang data yang 0101, sebenarnya sama saja, cuman diganti datanya saja. Jadi kita bisa copy kelas yang pencarian 03, kita paste di sini. Kita ganti jadi 04. Kemudian kita ganti datanya di 0101. Jadi ini cukup sederhana sebenarnya. Mungkin ada yang membutuhkan untuk pencarian di tipe biner atau array yang biner, kita bisa gunakan ini. Saya edit dulu datanya. Mungkin ada yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah max area of island, juga bisa mungkin seperti ini. Tentunya diawali dengan pencarian angka 1 dulu ya. Coba kita run file, kemudian kita masukkan di sini. Masukkan elemen yang akan Anda cari. Misalnya untuk K1 ditemukan pada indeks ke 0. Kenapa dia berhenti? Karena di sini breaknya diaktifkan. Padahal ada banyak 1 tadi sini. Di sini ada banyak angka 1, tapi dia berhenti karena dia ketika dia sudah menemukan yang ini, yang di indeks mana? Sorry, kenapa K1 ditemukan di indeks 0? Kita lihat. Oke, sorry, salah. Ini ada yang kurang ternyata. Jadi K-nya ini posisinya ada posisi X dan Y ya. Jadi ini berbeda. Tadi di sini kita tambahkan, di sini ada pos X, kemudian ada pos Y. Kita buat di sini pos Y. Kemudian di sini ada pos X sama dengan I, kemudian pos Y sama dengan J. Kemudian di sini nanti juga ditemukan di indeks, di posisi, di titik. Dia bukan indeks ya, di titik dalam kurung. Kemudian kasih di sini pos X, tanda tambah, tanda petik, tanda koma. Kemudian tanda tambah pos Y, tanda tambah, tanda petik, balas kurung, spasi.
Oke. Kemudian di sini if-nya juga berbeda. Post X sama dengan -1 dan post Y sama dengan -1. Oke, kita coba run dulu. Run file. Masukkan elemen yang akan Anda cari, misalnya 1. Dia berada di titik 0,3. Kemudian 1,2, 1,4, 2,1, 4,0 dan seterusnya. Ketika di sini ada breaknya, dia hanya akan menemukan satu titik saja. Run file, satu titik pertama ya. Masukkan Q-nya 1, dia akan menemukan ini, satu titik pertama saja. Jadi ini perbedaan untuk penggunaan breaknya. Kemudian tadi postnya harus 2 ya, X dan Y, karena dia terdiri dari 2 indeks I dan J-nya. Maka di sini juga nanti harus kita perbaiki. Kita perbaiki di sini untuk postnya. Kemudian kita perbaiki juga untuk pernyataan ketika dia tidak berhasil menemukan key. Kemudian kita perbaiki juga untuk pernyataan if-nya. Di sini kita copy. Jadi pada dasarnya untuk pencarian di biner dan di integer ini sama saja, kita sisa memasukkan saja key-nya. Oke, baik. Saya share dulu kodenya semua. Ini yang pencarian 01. Kemudian pencarian 02. Kemudian pencarian 03. Ini yang terakhir pencarian 04 untuk bilangan biner. Baik, saya kira cukup sederhana. Nanti insya Allah akan saya share codingnya ini di bagian deskripsi. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.